Oke, silakan Mbak Den. Kok nggak bisa share screen, Ji? Masa? Pakai apa Mbak Den? Pakai APK? Iya, aku dari HP juga. Tunggu. Oke, bisa kok. Oke. Ya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengolahan perikanan. Mbak Din. Ya, yang pertama persoalan pengolahan sumber daya perikanan. Oke, langsung Din, saya serahkan langsung ke Vidi untuk membacakan buat kita semua. Dan anggota saya yang berikutnya. Next, Mbak Din ya. David. Vidi. Vidi belum masuk ya? Ya langsung lah. Oke, perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Next. Kemudian ada dasar hukumnya, ini ada di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 soal perikanan. Lanjut. Berikutnya, ya, saya persilakan. Baik, selanjutnya itu ada masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Di situ kami mencantumkan masalah pokok atau masalah yang sering kita dengar, ada 4 poin. Yang pertama itu penangkapan ikan berlebihan yang menyebabkan kepunahan spesies ikan dan juga mengancam spesies yang bergantung pada ikan untuk bertahan hidup. Yang dimaksud di sini tuh ketika suatu kegiatan penangkapan oleh nelayan ada ikan-ikan kecil yang belum siap tangkap atau belum layak untuk dimakan maupun dijual, itu sudah terjaring oleh kat. Jadi itu membatasi atau penangkapan ikan berlebihan karena ikan-ikan kecil itu tidak dimakan juga, tidak bisa juga dijual, begitu. Nah, realitanya juga sering terjadi di sekitaran Juata Laut yang notabene kebanyakan itu adalah pekerjaan nelayan. Sering terjadi seperti itu. Nah, yang poin kedua itu pencemaran laut akibat limbah industri dan rumah tangga yang terbawa aliran air dari daratan. Pencemaran ini dapat menyebabkan kematian pada hewan laut dan kerusakan habitat laut. Ini juga menjadi masalah pokok sih yang rumahnya atau tempat tinggalnya berada di dekat laut atau orang yang membuat rumah di bawahnya itu langsung laut. Nah, biasanya itu mencuci deterjen yang habis pakaiannya maupun cuci piringnya itu langsung dibuang ke laut tanpa ada penyaringan gitu. Itu bisa menyebabkan kematian spesies yang di bawah laut maupun itu ikan seperti ikan yang kita tidak pernah makan. Tapi itu kan sebenarnya ikan yang bisa melestarikan laut kita juga, seperti banyak bakteri-bakteri yang mau ke daratan itu kan
bagian daratan sama lautan rendah itu kan bisa dimakan oleh ikan-ikan yang seperti ikan ote itu yang kita tidak makan. Nah, jadi dia tidak terbawa ke perairan atau ke laut yang dalam, yang dimana yang laut dalam itu kebanyakan spesies ikan yang kita makan. Nah, selanjutnya itu poin ketiga, illegal fishing, penangkapan atau mencuri ikan secara ilegal yang dilakukan oleh nelayan negara lain yang masuk di wilayah kelautan Indonesia. Ini juga kita sering terjadi sering kita dengar di TV-TV bahwa ada kapal bendera negara asing, mau itu Filipina, kadang Vietnam, sampai pun ada India yang masuk ke wilayah perairan kita yang menangkap ikan kita. Padahal yang seharusnya terjadi, wilayah perairan di Indonesia itu digunakan untuk nelayan-nelayan yang berada di sekitaran laut itu, untuk menunjang ekonomi nelayan di situ juga. Nah, apalagi kalau misalkan laut itu yang bersumber dari pendapatan nelayan-nelayan di situ, misalkan gitu. Selanjutnya poin keempat tuh pemburuan hiu. Pemburuan hiu jenis apapun kemudian diambil siripnya untuk dijual. Kalau ini bukan hanya hiu ya, bisa juga termaksud kura-kura. Banyak yang mengambil kura-kura itu untuk diperjualbelikan, untuk menjadi gantungan kunci, untuk menjadi hiasan, seperti itu kawan-kawan. Lanjut. Miftah Tidur lagi. siapa tuh? Tidur siapa tuh? Oh, Japar dulu. Kemudian pengelolaan perikanan. Nah, pengelolaan perikanan sendiri merupakan semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi, bulan informasi analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai keberlangsungan produktivitas sumber daya hayati di perairan. Selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya perikanan berdasarkan asas-asas. Yang pertama ada asas manfaat, yaitu yang dimaksud dengan asas manfaat, asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada asas keadilan, yang dimana pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara profesional bagi seluruh warga tanpa kecuali, di mana pemerintah harus bersikap adil dalam ini. Yang ketiga yaitu asas kemitraan, adalah kesepakatan kerjasama antar pihak yang berkepentingan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan, sumber daya perikanan. Yang keempat yaitu ada asas keterbukaan, yaitu adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan perikanan dari tahapan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kelima yaitu ada asas keterpaduan, yaitu integrasi kebijakan kelautan melalui perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah. Yang keenam yaitu asas efisiensi, di mana mengkehendaki bahwa pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal. Yang ketujuh yaitu asas kelestarian yang berkelanjutan, bahwa pengelolaan perikanan dilakukan secara optimal, mungkin secara terencana, dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat, dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya alam untuk masa kini dan masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu tentang tujuan pengelolaan sumber daya perikanan. Yang pertama itu ada meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil. Yang kedua,
meningkatkan penerimaan dan devisa negara. Yang ketiga, mendorong perluasan dan kesempatan kerja. Keempat, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan. Kelima, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perikanan. Keenam, meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing. Yang ketujuh, meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengelolaan ikan. Yang kedelapan, mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya secara optimal. Dan yang terakhir, ada menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang. Baik, selanjutnya yaitu kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan. Kebijakan-kebijakan tersebut yang pertama meliputi rencana pengelolaan perikanan. Kemudian potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Kemudian jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Lalu ada potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Kemudian potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rosa. Yang keenam yaitu jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan. Yang ketujuh, jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan. Yang ke-8, daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan. Yang ke-9, persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan. Yang ke-10, sistem pemantauan kapal perikanan. Yang ke-11, jenis ikan baru yang akan dibudidayakan. Yang ke-12, jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya. Yang ke-13, budidaya ikan dan perlindungannya. Yang ke-14, pencegahan, penyebaran, dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungan. Yang ke-15, rehabilitas dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya. Yang ke-16, ukuran atau berat minuman jenis ikan yang boleh ditangkap. Swaska perikanan. Ke-18, wabah dan wilayah wabah penyakit ikan. Yang ke-19, jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan dan dari wilayah RI. Yang ke-20, jenis ikan yang dilindungi. Oke, demikian dari kelompok 3. Kalau ada yang ingin bertanya langsung di kolom chat ya. Dipersilakan sekarang. Oke, ini sudah ada. Dari kelompok 1, bagaimana upaya untuk
mengatasi kendala yang terjadi dalam sektor perikanan. Ya, ada lagi? Ya, sembari ditampung pertanyaannya dan nanti akan dijawab, mungkin langsung saya serahkan ke kelompok 1 untuk bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah 3 kelompok yang presentasi. Saatnya kita sesi menjawab. Sesi pertanyaan yang sudah dilontarkan tadi. Untuk kelompok 1, mungkin dapat menjawab 2 pertanyaan dari kelompok 2 dan 3. Bahkan. Haji, suaramu kecil. Tes. Dengar nggak? Dah. Oke, kepada kelompok 1, apabila sudah mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang tadi disampaikan, bisa dijawab dengan on cam dan on mic. Belum kah? Apa aja, Kak? Pertanyaannya tadi ada 2. Yang pertama, berikan contoh konkret pengolahan hutan dengan melibatkan masyarakat. Terus pertanyaan keduanya, mungkin jawab dulu yang tadi yang pertama. Berikan contoh konkret pengolahan hutan dengan melibatkan masyarakat. Ulan mau menjawab? Silakan on cam dan on mic. Sudah, saya akan jawab pertanyaan dari saudara. Siapa tadi yang tanya? Tri, ya kah? Iya, Tri, Ji. Tri yang tanya ya tadi. Jadi jawabannya itu salah satu contoh konkretnya itu bisa pemerintah mengajak masyarakat untuk turut mengelola dan menjaga hutan. Pemerintah juga dapat menjadikan masyarakat sekitar hutan untuk menjadi tenaga kerja dan hasil hutan akan dibagi 2 untuk masyarakat dan pemerintah. Itu pas pengelolaan hutannya ya. Oke, pertanyaan kedua dari Yapet. Fitri bisa menjawab. Masih dicari. Kelompok 2, jawabannya udah dapatkah? Pertanyaan kelompok yang Yapet bisa aku bantu jawab sih. Oke. Silakan Anggi. Ya, Anggi aja deh. Oke, pertanyaannya tadi bagaimana prosedur hukum ya terkait dengan perizinan apabila terjadi maladministrasi dalam pengelolaan hutan ya. Ya Kak tadi ya. Ya Kak Ji. Iya. Nah, oke, jadi sebenarnya kalau untuk prosedur penegakan hukumnya sama seperti biasa, sama seperti tindak pidana lain, yang mana dalam hal ini diajukan atau tindak pidana ini termasuk dalam tindak pidana delik aduan. Jadi orang salah satu pihak mengadu dulu baru bisa diproses secara hukum. Nah, prosedur yang pertama tentunya kita melakukan pergi ke kepolisian untuk melakukan pengaduan terhadap hal tersebut, lalu diproses dengan prosedur penyidikan dan penyelidikan. Setelah itu diteruskan ke kejaksaan dan lalu berkasnya nanti dimasukkan ke
apa tuh namanya, ranah pengadilan. Nah, setelah itu baru diusut dan dilakukan persidangan apabila memang betul terjadi malpraktek atau maladministrasi terhadap perizinan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam pengelolaan hutan. Kalau mau lebih jelasnya itu ada di undang-undang. Nah, kalau mau Undang-Undang 41 tahu tentang kehutanan. Nah, itu ya, Pep. Oke, terima kasih Saudara Anggi. Bagaimana Saudara Yapet? Oke. Oke, kita move to another kelompok. Kelompok 2, silakan jawab pertanyaan yang tadi sudah dikasih. Langsung ya, Kak. Langsung. Ya, kami dari kelompok 2 di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman. Yang pertama, pertanyaan Saudara Nisa, selain karena bertentangan dengan asas pembentukan hutan 2004 yang akan dijawab oleh Lain karena bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberlakuan UU Nomor 19 Tahun 2004 sangat tidak realistis karena hutan lindung sejak awal memang difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sekitar hutan lindung, sekaligus untuk mewujudkan kelestarian SDA dan lingkungan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Dengan dijadikannya hutan lindung sebagai area pertambangan, sumber daya alam akan terancam punah dan dalam jangka panjang akan menimbulkan kerugian ekologi dan ekonomi yang besar. Terima kasih. Ya, itu mungkin jawaban dari kelompok kami. Saudari Anissa, bagaimana? Oke, makasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Saudara Miftah. Apa dampak ekonomi setelah terjadinya pertambangan yang akan dijawab oleh Saudari Angel? Dipersilahkan. Jawabannya, meskipun pada awalnya kegiatan pertambangan pada awalnya ditunjukkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada kenyataannya pertambangan justru membawa kerugian ekonomi yang besar, yang merupakan gambaran mengenai apa yang akan terjadi di masa yang akan datang jika pemerintah tidak cepat tanggap dalam menyikapi sektor ini. Misalnya, praktik pertambangan yang dilakukan di hutan lindung merupakan proses divestasi modal ekologi 70 triliun per tahun terhadap keberlanjutan pembangunan di 25 kabupaten atau kota yang masyarakatnya masih sangat menggantungkan hidupnya pada peranan hutan sebagai sumber kehidupan. Selain penurunan nilai produk domestik regional bruto dari 25 kabupaten atau kota yang rata-rata hanya sekitar 42 triliun per tahun. Kegiatan ini secara bertahap juga akan menurunkan nilai pendapat asli daerah, sehingga tidak kurang dari 70 triliun per tahun. Indonesia akan kehilangan nilai modal ekologi yang selama ini berperan dalam mempertahankan keberlanjutan, pertumbuhan ekonomi, dan kinerja fiskal di seluruh wilayah kabupaten atau kota yang memiliki luas total hampir 28 juta hektar tersebut. Sekian. Jelas. Ya, bagaimana Saudara Miftah? Itu jawaban dari. Oke, Tri. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Anggi akan dijawab oleh Saudari Cynthia, dipersilahkan. Pertanyaannya apa tadi, Tri? Pertanyaannya, tunggu ya. Beri solusi konkret dalam mengatasi masalah-masalah pertambangan yang kita ketahui sekarang ini kan semakin marak dan semakin banyak. Intinya itu pertanyaannya. Silakan. Oke.
Anggi, dengar Kak Anggi. Yes. Langkah pertama yang bisa diambil sebagai upaya untuk melakukan pembenahan besar-besaran dalam urusan kontrak agar jadi lebih adil. Meski demikian, prosesnya tentu tidak mudah sebab perusahaan pemegang kontrak tentu memilih melakukan perlawanan hukum atas koreksi tersebut. Ikan Indonesia itu menghormati norma dan nilai internasional. Namun, dari sisi lain, kontrak di masa lalu tidak adil dan sungguh merugikan negeri ini, tentu harus kita bicarakan baik-baik, kata Presiden SBY dalam safari Ramadan di kantor PT Pertamina. Yang kedua, hilirisasi lewat impres yang akan mengatur secara lebih rinci target-target hilirisasi tambang mineral, termasuk di dalamnya roadmap pelaksanaan hilirisasi komoditas mineral di lapangan bertujuan untuk memberikan added value yang bisa menambah devisa negara dari mineral. Gitu, Anggita. Mungkin saya tambahkan sedikit solusi konkret sendiri yang seharusnya pemerintah bisa upayakan. Yang pertama, pembenahan regulasi-regulasi dan mencabut kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan bagi masyarakat terhadap pertambangan. Berhati-hati dalam membuat kebijakan di bidang pertambangan, lalu membuat standar pengelolaan lingkungan hidup yang tinggi dalam industri pertambangan, membuat kebijakan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Ada juga solusi konkret di mana pembuangan limbah akibat limbah tambang dan pembangunan untuk mengatasi rendahnya harga bahan tambang. Mungkin itu saja jawaban. Ya, Tri, sudah jelas. Ya, terima kasih. Itu saja dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Tri dari kelompok 2 sudah menjawab pertanyaan teman-teman yang lain. Silakan kelompok 3. Oke, langsung dijawab oleh saudari Vidi. Dipersilakan. Iya, saya. Iya. Oh iya. Pertanyaan pertama itu ada dari Fitri. Yani pertanyaannya bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam perikanan, yaitu kita yang pertama bisa pemerintah memberi bantuan berupa alat-alat, misalnya motor perahu, jaring nilon melalui koperasi perikanan dengan cicilan ringan. Kedua, bisa mendirikan atau didirikannya koperasi perikanan untuk membantu nelayan dalam hal modal dengan sistem kredit bunga yang ringan. Yang ketiga, upayanya juga bisa mendirikan balai penelitian ikan dan sekolah perikanan. Yang keempat, upayanya juga bisa memberi bantuan berupa alat-alat penangkapan ikan melalui koperasi perikanan dengan sistem kredit. Yang kelima, upayanya dapat mendirikan pabrik es dan gudang penyimpanan ikan. Nah, lalu cara mengatasinya itu, kita bisa membangun fasilitas pendingin untuk penyimpanan hasil laut seperti ikan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, yaitu dengan cara memberikan pinjaman atau jaminan kesehatan dan menyediakan alat penangkapan ikan yang memadai. Nah, dan juga cara mengatasinya itu juga dapat meningkatkan patroli laut dan kerjasama dengan TNI AL untuk mengatasi dan menindak tegas para pelaku illegal fishing di wilayah ZEE Republik Indonesia. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan kelompok saya yang lain. Ya, Nisa, mau ditambahkan? Silakan. Ada kan, Nis? Dadah, skip. Ya, kalau Pak Tono langsung saja ya.
Kalau upaya penegakan itu sama dengan seperti VD, bagaimana patroli laut terus dilaksanakan, kemudian ketika terdapat pelaku yang melakukan illegal fishing, itu disanksi dengan perbuatannya yang dia lakukan. Jadi betul-betul disanksi berat dan diberikan kalau misalkan dari luar negeri, kapal dari luar negeri, maka diberikan teguran kepada negara yang bersangkutan agar tidak mengulangi kembali terjadinya pelanggaran tersebut. Kemudian kalau misalkan ditanya sebagai pemulihan, kalau pemulihan itu akan memerlukan waktu yang cukup lama. Misalnya hal konkret seperti membuat terumbu karang atau menanam benih atau menabur benih di biota laut. Ini perlu kerjasama antar nelayan dengan pemerintah setempat. Jadi seperti itu. Kemudian dari hal regulasi juga diperbaiki sehingga nanti dalam memudahkan ke depannya mengolah sumber daya laut dan dipertegas ketika ada yang merusak sumber daya laut kita. Ini demikian dari kelompok 3, kurang lebih. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1 telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sebelum kita tutup, tinggal 5 menit lagi, tolong semuanya on cam. Mau difoto. Ayo, teman-teman. Yang pakai laptop, screenshot. Ya, screenshot. Ini screenshot. Nih, Ripaldi Patono, Abdal, Arya. L. Gista. Gista, Gista. On cam dulu. Tommy, Arya, Patono, Abdal. Gista, dapat Gista dulu. Tidur anak nih. Simpe. Bisa. Arya, ayo 5 menit lagi ya. Ayo Bun, baterai mau habis. Bisa. Patono sama Abdal. Tidur kayaknya si Pak Miji. Biarlah nanti aku bilang. Oke, sudah kah semua? Oke. Pasang fotonya semua. 1, 2, 3. Sekali lagi, ibu-ibu, bapak-bapak, bentar. Lagi kah? Ya, sekali lagi. Indi. Sekali lagi, bentar. Bentar, siapa nih satunya nih? Oh, aku paling ujung. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, muka Nisa. Nisa buka. Sudah Kaji? Ya. Oke, Boleh, terima Lev. kasih ya. Liv. Oke, Lip. Bye Bunda. Assalamualaikum. Dadah. Ih, kangennya lihat kalian. Ih. So cantik kok, so cantik. Suka aku mau cantik. Heo. Dah semua.